ini ya, eh, apa ya, menunda, nggak mau untuk tampil gitu ya. Ini salah satu problem mental dalam komunikasi. Berikutnya, yang kelima, yes, mudah terpengaruh situasi. Ya, saya yakin mungkin kalau kita ini ya presentasi dulu, ingat waktu jadi mahasiswa gitu ya, ada yang mungkin ketika presentasi gitu, terus suasana kelasnya kok rame gitu ya, nggak kondusif. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi kita itu, jadi presentasinya nggak fokus. Kemudian kita merasa jadi dalam diri kita merasa nggak dihargai. Wah, kita udah bikin capek-capek nih slide presentasi. Terus kenapa kok tiba-tiba ini ya audiens nggak ada yang dengerin kita gitu ya, terus pesertanya itu pada berisik sendiri. Nah, sebetulnya itu salah siapa sih sebetulnya? Sebetulnya itu salah siapa sih? Kenapa sih orang itu nggak mau dengerin presentasi? Apakah karena materi kita nggak menarik, atau mungkin karena mereka sudah tahu, jadi materi kita itu kedengaran membosankan, atau mungkin faktor yang lain. Nah, nanti akan terjawab di slide berikutnya ya. Kenapa itu hal-hal seperti itu yang cukup ini ya mengganggu, sehingga mengganggu konsentrasi kita dalam presentasi. Nah, yang keenam, nggak punya tujuan yang jelas gitu ya. Nah, ini karena pastikan setiap Anda itu presentasi, sharing, itu pastikan dulu tujuannya nih. Nah, jangan sampai kita apa ya, maju ke depan nggak ada tujuan yang jelas, kita ngomong A, B, C, D, akhirnya ngomongnya kemana-mana gitu ya. Yang akhirnya menimbulkan Lalu tidak mau efeknya itu. tampil, mudah terpengaruh situasi, tidak punya tujuan jelas. Nah, Ya, ini terutama Mas ya. ya nggak punya tujuan yang jelas. Akhirnya ngomongnya kita jadinya kesannya ngalor ngidul gitu ya. Apa ini ya diomongin. Nah, ini Contoh semua. apa sih? Nah, nah ini juga problem mental ini dalam komunikasi, berpusat pada diri sendiri. Nah, jadi mas-mas, mbak-mbak sekalian, ini ya. Jadi pastikan kalau presentasi itu jangan terlalu berpusat pada diri sendiri. Artinya apa? Kita juga harus memperhatikan suasana audiens gitu ya. Audiensnya lagi apa nih? Jangan sampai audiensnya lagi berisik, kita poncong aja itu. Pokoknya saya presentasi selesai, pokoknya menggugurkan tugas, selesai, udah menggugurkan kewajiban gitu ya. Nah, itu berarti kesannya kita egois gitu ya. Jadi semua karena pokoknya tujuan saya selesai. Entah itu materinya terdeliver dengan baik atau tidak, itu bukan udah lain persoalan gitu ya. Nah, jadi ini adalah problem-problem mental di dalam komunikasi. Nah, yang kedelapan, tidak menjadi diri sendiri gitu. Nah, ini suatu kesalahan yang cukup sering gitu ya. Banyak orang kadang-kadang itu pasti semua orang pasti punya idola, dan idola ini yang akan dijadikan panutan ya. Nah, misalnya nih ada orang yang bagus banget presentasinya. Nah, Anda ini kemudian mencontoh gitu ya. Mencontoh itu apakah boleh? Boleh ya. Tapi jangan mencontoh plek. Nah, ingat ilmu ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Jadi eh, gaya presentasi saya sama Pak Sohib pasti beda gitu ya. Jadi kalau saya meniru gaya ngajarnya Pak Sohib, itu pasti setengah mati itu. Nah, itu yang akan membuat kita malah merasa terbebani. Kadang-kadang mungkin teman-teman pasti punya ya teman-teman yang mungkin komunikasinya kurang begitu bagus gitu ya, tapi dia itu pandai menghibur gitu ya. Jadi kadang-kadang tindakannya dia itu lucu, tapi presentasinya nggak bagus. Nah, tapi ngomongnya komunikasinya nggak bagus, tapi dia segala gerak-geriknya itu cukup menghibur. Nah, itu sebetulnya salah satu strong side kalau dimanfaatkan betul. Nah, itu sebetulnya adalah satu poin positif. Nah, hanya saja kebanyakan orang melihat kekurangannya, oh ini komunikasinya nggak bagus. Padahal dia punya satu hal yang mungkin tidak dimiliki orang lain, jadi dia itu pandai menghibur gitu ya. Contoh-contoh yang komunikasinya nggak bagus, tapi dia pandai menghibur. Pernah dengar ya tokoh artis namanya Rowan Atkinson itu, atau mungkin Mr. Bean? Ya, itu kan komunikasinya kalau dia ngomong kan biasa banget gitu ya. Tapi segala tindak tanduknya itu walaupun nggak ngomong, dia lucu. Nah, satu poin lebih gitu ya. Nah,
problem-problem yang tadi itu yang disebutkan 1 sampai 8 tadi, nah itu semua disebut namanya mental block gitu. Nah, itu semua ada di problem mental. Yang namanya adalah mental block. Nah, mental block itu ada di mana? Nah, mental block itu ada di dalam pikiran. Ya, kenapa? Yang Anda bayangkan, yang ini itu kan baru kebayang-bayang. Nah, itu semuanya ada di pikiran. Ya. Nah, bagaimana cara untuk merubah atau mental block ini? Nah, berikutnya, ya, berikutnya slide-nya. Lalu, Belum nampak, Mas? Belum ada, Mas? Mas Agus? Nah, freeze Mas Agus. Oke, saya coba dulu. Belum nampak? Sudah nampak, Pak. Oke. Mas Agus yang hilang lagi ini. Wah, ini memang situasi hujan bisa mempengaruhi. Baik, nah ini jadi kita bicara tentang mental block ya. Jadi kalau kita bicara mental block itu sebetulnya ada di dalam pikiran ya dan diri kita ya. Jadi di dalam pikiran kita. Jadi kita takut salah dan sebagainya. Silakan Mas Agus. ya, mohon maaf, saya sampai harus ganti jaringan ini. Karena mungkin efek hujan yang biasanya nggak seperti ini. Ya, jadi bagaimana cara merubahnya? Yang pertama pasti awali dengan, karena itu problem mental, tentunya awali dengan cara merubah cara berpikir ya. Karena apa? Karena semua ketakutan tadi, mental block tadi yang datang itu semuanya dari pikiran. Makanya nggak ada cara lain selain dilawan. Lah gimana caranya? Nah, ini di slide berikutnya. Nah, merubah pertanyaan. Kita mulai yang namanya nanti ada hubungannya dengan NLP. Kenapa kok dimulai dari pertanyaan ya? Karena mungkin nanti akan saya jelaskan di NLP ya. Mulai dari yang sederhana, merubah pertanyaan. Gimana kalau nanti gagal? Gimana ya kalau nanti itu saya nanti diketawain pas presentasi saya nggak bagus gitu ya. Nah, itu diganti. Nah, gimana sih caranya agar semua itu berjalan lancar dan sukses? Ini paling dasar. Jadi hambatan-hambatan yang negatif tadi itu diganti. Nah, caranya supaya nanti itu presentasi saya terus apa ya, materi saya itu bagus gitu ya. Nah, itu diganti. Caranya itu supaya berjalan lancar dan sukses itu apa sih? Nah, bisa jadi metodenya kah yang dirubah atau yang lain. Dan yang paling penting, ini siapkan risiko terburuk. Jadi ini sudah jalan keluar yang terakhir, ini yang bukan yang terakhir ya, tapi yang paling powerful gitu. Kalau boleh saya tahu, apa sih sebetulnya risiko terburuk di kehidupan kita itu? Apa coba? Risiko terburuk di kehidupan kita. Kematian kan? Betul apa betul? Betul apa betul banget? Betul banget. Betul. Jadi kita kalau punya ini, kita benturkan aja dengan risiko terburuk. Nah, kita harus ini ya, risiko terburuk kalau misalnya nih, kita presentasi jelek itu apa sih risikonya? Apakah kita meninggal? Enggak kan? Apakah kita nanti
kalau presentasi kita jelek ini apakah kita didenda sekian ratus juta? Enggak. Jadi kita harus ini ambil poin yang positif. Jadi risiko terburuknya itu apa sih gitu ya? Kalau risiko terburuk apa ya, manusia itu adalah kematian, kan presentasi juga nggak sebagai mungkin pihak kan? tuan rumah untuk menekan warga Jogja lingkungan untuk ikut berpartisipasi. Yes, risiko terburuk orang nggak percaya lagi. Yes, betul. Ya, risiko terburuk adalah orang nanti nggak percaya lagi sama kita. Nah, caranya bagaimana nih orang supaya itu percaya sama kita? Makanya kembali ke pertanyaan yang tadi. Ya, rubah mindset-nya ya. Oke, rubah mindset itu bagaimana caranya? Ada 3 yang pertama. Ya, sebelum tindakan Anda mempengaruhi orang lain, jadi yang pertama itu pertama datangnya dari pikiran. Pikiran itu pasti akan mempengaruhi perasaan, yang itu akan merubah apa ya, sikap ya. Nah, sikap Anda itu baru akan mempengaruhi tindakan. Nah, tindakan itu akan mempengaruhi hasil. Jadi, apa yang perlu dirubah dulu? Pikirannya dulu ya, karena pikiran itu akan merubah sikap, cara pandang. Nah, cara pandang akan merubah tindakan atau perilaku. Nah, perilaku inilah nanti yang akan merubah hasil gitu. Ingat, tidak akan ada perubahan sikap dan perilaku tanpa disertai perubahan mindset. Karena dari awal datangnya adalah mental block tadi dari mindset. Ya, jadi yang dirubah dulu adalah pikirannya. Nah, ketika pikirannya udah positif, udah berubah, maka itu akan mempengaruhi perasaan. Nah, ketika perasaan ini akan berubah, akan mempengaruhi sikap. Nah, sikap ini akan mempengaruhi tindakan kita. Tindakan akan mempengaruhi hasil. Nah, jadi kalau kita ingin hasil yang berbeda, maka cara berpikir kita juga harus dirubah. Gitu. Nah, mental seharusnya dalam komunikasi idealnya seperti apa? Nah, ini dia. Nah, percaya diri, siap dengan risiko terburuk, punya tujuan yang jelas, jadi diri sendiri, tampil di setiap kesempatan. Ya, jadi kalau kita misalnya ditunjuk nih ini ya itu sebetulnya kesempatan kita ini untuk latihan gitu ya. Nah, jadi ini adalah kondisi ideal kita seharusnya dalam berkomunikasi. Ya. Nah, ingat manusia itu adalah makhluk sosial ya. Jadi kita itu nggak bisa nggak komunikasi gitu. Apa ya? Bahkan orang yang tunawicara pun, ya orang yang nggak bisa berbicara pun, itu juga melakukan komunikasi. Jadi bukan orang yang berbicara aja melakukan komunikasi. Jadi orang yang tunawicara pun itu bisa berkomunikasi. Gitu. Nah berikutnya, ya. Nah semua orang itu pasti adalah komunikator yang baik. Nah menjadi buruk karena ia berusaha tampil sempurna di mata orang lain tanpa cacat. Dan itu sebenarnya nggak mungkin. Ingat, sebaik-baik motivator mungkin adalah pemateri, itu pasti punya ini ya, punya kekurangan gitu ya. Jadi orang nggak mungkin, ini yang harus falsafah yang harus dipahami oleh mas-mas, mbak-mbak gitu yang ada di sini, bahwasanya setiap orang pasti punya kelemahan gitu ya. Dan nggak mungkin tampil sempurna kalau ketika di depan umum gitu ya. Nah maka itu semua itu harus disadari. Jadi kita nggak mungkin tampil perfect di dalam setiap kesempatan. Nah hanya saja kita bisa meminimalisir ini ya, meminimalkan itu hal-hal yang mungkin bisa membuat kita kurang percaya diri ketika kita berbicara di depan umum gitu. Nah cukup banyak chat yang masuk ya sambil saya baca gitu ya. Sering tidak bisa menata kata-kata apabila tampil di depan umum. Yes. Oke. Minder, risiko terburuk. Nah, minder. Nah, minder ini nanti kita akan bahas ya. Sama sering tidak bisa menata kata-kata. Nah, itu tadi adalah problem mental ya. Tentang kita problem komunikasi. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ini ya, kok nggak, saya tuh kadang kalau di depan tuh bingung, sukanya ngomong apa ya, nggak bisa ngomong ngeluarin kata-kata yang pas atau apa gitu ya. Kadang-kadang kalau keselip lidah itu ketawa gitu ya. Jadi bikin orang audiens itu ketawa. Nah, audiens ketawa itu cilakanya itu kadang membuat kita itu konsentrasi kita buyar gitu ya. Audiens ketawa itu kadang kita membuat kita merasa rendah diri. Aduh, jangan-jangan nih ada yang salah nih dengan presentasi kita nih. Nah, jadi memang itu cukup ini ya. Kalau kita tidak mampu kita sikapi dengan positif, nah itu bisa mendownkan kita. Nah,
caranya bagaimana nih kalau ada orang yang ngetawain kita? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? Cara yang paling ampuh? Cara yang paling ampuh, misalnya nih kita salah kata, terus diketawain sama audiens. Nah, ada nggak yang kira-kira cara yang mungkin Mas-mas, Mbak-mbak ada yang paling pernah pengalaman ya presentasi mungkin keselip lidah gitu sehingga diketawain gitu ya. Nah, cara yang paling ampuh supaya kita nggak grogi, nggak down gitu ya karena ada yang salah nih di slide kita ini atau slide-nya salah atau cara ngomong kita salah. Ada nggak tipsnya? Nah, ini nih betul. Jadi kalau kita diketawain, ya solusi paling sederhana apa? Ikut ketawa. Ikut ketawa. Kenapa? Karena sebetulnya itu adalah poin positifnya kita sebetulnya. Jadi suasana presentasi lebih rileks gitu ya. Jadi kalau mereka ketawa, ikut aja ketawa. Karena jarang-jarang kan kita ngetawain diri sendiri, kita sendiri kan. Nah, ikut ketawa. Jadi silakan kalau kita ada materi namanya TOT, Train of Trainer, itu ada kalau audiens lagi ketawa, kita harus membaur sama mereka supaya ini yang nggak ada gap antara audiens dengan kita, jadi komunikasinya masih nyambung. Jadi kalau kita ada salah kata terketawain, ikut ketawa dulu aja sampai mereka berhenti, baru kita lanjut gitu ya, lanjut atau mungkin merevisi kata-kata yang tadi, atau mungkin membuat joke-jokes yang relevan dengan apa ya, yang relevan dengan materi itu tadi. Gitu. Nah, ini banyak yang sudah benar nih, saya rasa. Mengalihkan pembicaraan jadi lelucon agar tidak malu. Yes, betul, karena saya kayaknya udah pengalaman-pengalaman semua ini ya. Seringkali kita akan melakukan presentasi dengan rekan sejawat, saya selalu khawatir. Namun di ruang yang lain, enggak. Nah, memang ini betul banget. Kita akan merasa lebih susah presentasi itu di depan orang yang sudah kita kenal, gitu ya. Ibaratnya gini, sepandai apapun motivator gitu ya, motivator sehebat apapun, nomor 1 di Indonesia ataupun di dunia ya, kalau dia berbicara di depan istrinya, kira-kira istrinya bilang apa? Dinasihatin bijak gitu ya. Alah, kamu yang ngomong apa sih? Ya, itu hal yang lumrah. Kenapa? Karena kalau kita bicara dengan ilmu apa ya, NLP, itu authority figure-nya nggak dapet. Karena teman-teman Anda itu sudah tahu siapa Anda gitu loh. Jadi kalau Anda itu yang biasanya guyon gitu ya, suka guyonnya ngawur gitu ya, terus ketika suatu saat Anda ngomong yang bijak di depan teman-teman Anda, wah itu setengah mati itu susahnya itu. Setengah mati itu susahnya. Ya, jadi ini memang betul, itu paling sulit ketika presentasi dengan rekan sejawat gitu ya. Apakah ada caranya? Ada gitu ya. Ada untuk tips-tipsnya untuk ini. Nah, tapi kita akan bahas nanti. Nah, sekarang kita akan masuk, kalau kita tadi masuk ke problem komunikasi, sekarang kita masuk lebih ke NLP gitu ya. Mungkin di sini ada yang sudah familiar dengan NLP atau mungkin yang baru berkenalan dengan NLP. Nah, NLP itu apa sih sebetulnya? NLP itu makanan apa sih NLP itu ya? Nah, jadi kalau secara bahasa ya ada neuro linguistic programming. Jadi neuro itu saraf, kalau kita ngartikan adalah pikiran gitu ya. Terus linguistik itu bahasa gitu ya. Kemudian program itu ada program. Jadi kalau kita simpulkan itu sebetulnya seni pemrograman bahasa gitu ya. Bahasa pikiran. Jadi sebetulnya itu kata-kata itu kalau kita tahu ilmunya itu dahsyat untuk ini ya, mempengaruhi orang. Jadi makanya kalau teman-teman ingin komunikasinya expert itu pasti coba belajar NLP. Jadi tapi jangan ikut kelas yang singkat seperti ini ya, cuma 1 jam gitu ya. Minimal 2 hari, ikut kelas yang 2 hari. Tapi kalau yang expert itu panjang sampai 7 hari, tapi lebih mateng gitu ya. Nah, tapi kita akan bahas detail aja. Kenapa sih NLP itu programnya tuh dahsyat banget, apalagi seni tentang bahasa. Jadi di NLP itu luar biasa. Jadi yang pertama adalah your thinking process. Jadi ini ya, menggunakan ini ya, sense atau perasaan kita untuk mengerti apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, L-nya itu linguist, itu bagaimana menggunakan kata-kata
dan bagaimana itu bisa mempengaruhi Anda, bahkan Anda, dan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dan P-nya itu, perilaku Anda, itu akan mempengaruhi ya bagaimana mengorganisasi ide atau reaksi Anda, dan itu akan berefek kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Wah, kok kayaknya terlalu berbelit-belit nih. Nah, kita langsung aja nih, NLP itu sebetulnya apa sih? Ya, bahasa NLP itu cukup banyak ya. Ada meta model, terus ada Milton model, tapi hari ini saya akan bahas Milton model aja, karena kalau saya bahas semua itu nggak cukup. Nah, bahasa NLP yang pertama yang digunakan biasanya untuk pakar hipnosis gitu ya, itu yang namanya itu ada namanya double binding pattern. Ya, seperti yang ini ada simbolnya tali. Jadi sebetulnya ini kata-kata ini yang cukup sering digunakan di dunia hipnosis ya, Romy Rafael gitu ya. Sebetulnya cuma kata-kata aja. Apakah itu sihir? Saya jamin enggak. Bukan sihir itu, tapi itu lebih ke kata-kata gitu ya. Lebih ke Anda bayangkan ya, kekuatan kata-kata itu bisa merubah sugesti seseorang, bisa merubah keyakinan seseorang. Makanya di NLP itu diajarin bagaimana kata-kata merangkai kata-kata supaya ini pengaruhnya dahsyat untuk diri kita sendiri. Ini contoh penggunaan bahasa NLP nih, double binding pattern, yang itu lazim biasanya, kalau Milton model itu biasanya lazim digunakan untuk di hipnosis ya, utamanya untuk double binding. Contoh kalimatnya, misalnya nih ada orang gitu ya, lagi main-main apa hipnosis atau apa gitu ya, ayo coba buka pintu itu. Jadi kita melakukan challenge kepada orang lain, audiens, untuk membuka suatu pintu misalnya. Coba buka pintu itu. Semakin Anda mencoba, maka pintu akan semakin terkunci. Coba kalau bisa, karena semakin Anda mencoba, pintu akan semakin terkunci. Coba kalau bisa. Nah, itu namanya double binding pattern. Jadi otak kita dipaksa untuk konslet gitu ya. Di satu sisi, ya, kita nyuruh orang untuk buka pintu gitu ya. Tapi di sisi lain, kita ngasih tambahan nih, semakin Anda mencoba, maka pintu akan semakin terkunci. Kita nyuruh buka, tapi orang itu begitu nyuruh buka, ya, tapi pintu akan semakin terkunci, gitu. Nah, itu bahasa yang sering digunakan orang hipnosis gitu ya. Tapi di NLP dipelajari karena sebetulnya basic ilmu NLP sama hipnosis itu sebetulnya sama sebetulnya ya. Hanya saja ada perbedaan mendasar NLP sama hipnosis yang perlu Mbak-mbak Mas ketahui. Kalau untuk terapi itu hipnosis itu lebih, kalau terapi itu ya untuk nyembuhin terapi itu ya. Kalau hipnosis itu mencabut ke akar-akarnya. Jadi apa sih yang menyebabkan dia itu trauma, fobia, itu dikejar itu kalau sama hipnosis sampai nemu akarnya di mana. Habis itu dicabut. Tapi kalau NLP lebih ke outcome. Kita nggak harus tahu gitu ya orang ini fobianya tuh mulai usia berapa, tahun berapa, itu nggak perlu tahu, tapi kita kalau NLP itu lebih ke outcome, itu yang paling dasarnya. Di NLP itu lebih fokus kepada hasil gitu ya. Nah, kemudian bahasa NLP yang sering kita gunakan di era modern sekarang ini adalah bahasa ego gitu ya. Kadang-kadang kenapa kita menggunakan bahasa ego gitu ya? Karena orang-orang itu sifat dasar manusia itu susah diperintah. Nah, makanya kita gunakan bahasa ego kalau di NLP. Itu cukup sering banyak teman-teman temuin di mana-mana gitu. Apa itu? Misalnya nih contoh yang sederhana. Orang cerdas itu orang cerdas buang sampah itu di tempat sampah. Artinya apa? Kalau orang itu ingin disebut cerdas, maka buang sampah itu pasti di tempat sampah. Jadi artinya secara nggak langsung kita nyuruh orang itu buang sampah di tempat sampah gitu ya. Karena kalau orang coba nih di jalan-jalan tuh ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, saya jamin di dekat tulisan itu pasti tuh banyak sampah ada di situ. Jadi di dekat tulisan buang sampah pasti itu banyak sampah di sekitar situ. Nah, makanya sekarang itu kalau orang-orang yang ngerti yang di gedung-gedung gitu ya, di building tuh jarang kalimat perintah kayak gitu karena mereka tahu manusia itu pada sifat dasarnya itu nggak suka diperintah. Makanya kita gunakan bahasa egonya gitu ya. Contoh nih misalnya di pekerjaan gitu ya. Kita punya bawahan gitu misalnya, ya kalau Anda pinter, pendapat saya mungkin bisa Anda praktekkan. Nah, mungkin itu kalau ngomongnya ke bawahan gitu ya. Jadi orang secara nggak langsung ditantang nih, berarti kalau aku ingin dikatakan pinter nih, berarti saya harus ini nih, ikut sarannya gitu. Nah,
Itu bahasa ego yang kita gunakan. Ini cukup cukup ini ya. Kita tinggal berperan bagaimana untuk nyentuh egonya dia. Sebetulnya ini lebih ke psikologis sebetulnya. Nah, ini nih, memerintah diri sendiri. Ya, jadi kalau orang itu misalnya nih kita punya bawahan gitu ya, yang itu usianya itu mungkin lebih senior gitu ya. Kan kadang kalau kita merintah itu kan sungkan gitu ya. Dan kita agak segan gitu ya, secara usia mungkin lebih senior gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Ini pakai bahasa ini, memerintah diri sendiri. Misalnya nih, oke, sekarang dengan segala kemampuan yang Anda miliki dan sudah terbukti selama ini, silakan buat komitmen terbaik pada diri Anda sendiri. Kira-kira kapan nih akan selesai? Nah, secara nggak langsung itu kita memerintahkan dia untuk memerintah dirinya sendiri untuk membuat komitmen secara sendiri. Jadi bukan kita yang nyuruh seakan-akan. Karena kalau kita yang nyuruh mungkin akan ada hasil yang berbeda ya, mungkin segan atau apa gitu ya. Jadi kita pakai bahasa-bahasa yang supaya dia merasa memerintah untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Oke, berikutnya repetition. Nah, repetition ini cukup sering ya. Ini biasanya dipakai juga di hipnosis. Jadi ilmunya hipnosis itu pasti kalau Anda belajar hipnosis, pasti yang namanya repetition, double binding itu pasti diajarin lebih matang lagi. Karena cuma ini diulang-ulang gitu ya. Oke, dan macam-macam prakteknya ya. Jelaskan kembali apa yang saya tanya, ya bisa Anda jelaskan kembali apa yang saya tadi katakan. Oke, coba Anda jelaskan pada teman Anda. Nah, oke, coba Anda ulangi dan jelaskan balik pada teman Anda tadi. Jadi repetition, pengulangan. Jadi kalau ya, kita ingin, misalnya nih kita lagi materi gitu ya, terus ada orang gitu ya yang mungkin apa ya, mungkin nggak perhatian gitu ya. Nah ini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa repetition. Jadi oke ini kenapa harus ada oke-nya gitu ya? Oke itu kenapa harus ada kalimat oke-nya? Supaya nggak terkesan Anda itu menjudge, oh jangan-jangan Anda menunjuk salah satu orang tadi itu karena dia itu agar tidak merasa karena dia mungkin ramai sendiri atau apa. Jadi ini bahasa bahasa apa ya? Bahasa iya, bahasa yes set gitu ya. Oke, oke itu lebih kepada ini ya. Anda paham bahwasanya dia itu mendengarkan, tapi Anda lebih ingin dia untuk menjelaskan kembali karena Anda betul-betul tahu orang itu adalah orang itu betul-betul memperhatikan Anda gitu ya. Jadi nggak ada kesan ngetes atau apa gitu ya. Nah ini sering cukup digunakan repetition. Oke. Nah ini yang paling penting. Nah dari semua ini yang paling penting tentang kekuatan komunikasi. Nah, kalau boleh diukur, itu 100% ya, kekuatan kalau kita menggunakan 100% itu akan powerful. Nah, kekuatan komunikasi itu sebetulnya di mana? Oke, yang pertama. Nah, komunikasi yang pertama itu ada namanya verbal communication. Ada oral, ada written. Nah, jadi komunikasi secara kayak saya ngomong nih kepada Anda ini, saya ngomong langsung, nah itu komunikasi oral. Ada juga komunikasi langsung, tapi dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, sayangnya kalau kita hanya menggunakan verbal communication, itu pengaruhnya ya itu hanya 7%. Efektivitasnya itu 7%. Ya. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan verbal makanya kalau kita presentasi ngandalkan kekuatan kata-kata. Tadi makanya Anda jangan khawatir ya kalau kata-kata kepleset atau apa gitu ya. Anda jangan khawatir ya. Karena sebetulnya efektivitasnya kata-kata itu cuma 7% gitu ya. Anda jangan khawatir karena masih ada 93% yang lainnya. Mungkin belum lagi belum back lagi. Ya. Nah, contoh nih kalau saya menggunakan kekuatan kata-kata tanpa ada yang lain ya, tanpa ada yang lain ya. Contoh, baik hadirin sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa yang mungkin akan mengubah pandangan hidup Anda selama 10 tahun ke depan. Krik-krik gitu ya. Lah kira-kira apa jadinya? Ingat,
hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi ada mismatch di situ ya. Nah, mismatch di situ. Jadi makanya jangan heran kadang-kadang kalau mungkin audiens itu berisik sendiri terus ya sampai ketiduran gitu ya. Kan kadang tuh mungkin ada apalagi kalau kita hadirin undangan pemerintahan gitu ya, ngomong sendiri. Nah, itu mereka karena hanya menggunakan verbal aja, efektivitasnya hanya 7% gitu ya. Jadi baik, terima kasih atas kehadirannya. Jadi hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Kan garing banget gitu ya. Nah, karena dia hanya mengandalkan kekuatan kata-kata. Makanya kalau ada kata-kata kepreset atau apa gitu, itu cuma 7% jangan. Masih ada ya faktor yang lebih besar lagi. Oke, apa tadi? Silakan yang sudah dibuka tadi. Oke, intonation. Nah, ini efektivitasnya tuh luar biasa, 38%. Ya, dan itu kalau dipraktekkan luar biasa. Coba bandingkan. Kalau kita hanya verbal saja, kata-katanya sama mungkin. Jadi kalau yang pertama, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yang akan mengubah pandangan hidup Anda selama ke depan, gitu ya. Nah, bandingkan dengan yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa, yang mungkin akan mengubah pandangan hidup Anda selama 10 tahun ke depan. Kata-katanya sama? Sama atau sama banget? Sama kan? Saya hanya merubah dengan penekanan kata-kata, ada intonasinya di situ. Nah, jadi itu efektivitasnya akan nambah ya. Jadi kalau Anda presentasi kalau terlalu datar gini ya, itu juga nggak bagus. Jadi ada naik, ada turun gitu ya. Nah, itu kekuatan intonasi gitu ya, kekuatan nada gitu. Jadi apa ya? Kalau Anda ingin mengatakan sesuatu yang luar biasa, makanya nadanya harus kenceng gitu ya. Pak Agus dapat salam Pak Dito dari HRD Miwon. Oh, Mas Kava ini luar biasa, ini staf HSE dari Miwon Indonesia ini. Salam balik Mas Kava, terima kasih sudah hadir ya. Yes, jadi intonasi itu 38%. Nah, itu luar biasa. Nah, ada lagi yang lebih besar lagi. Apa ini? Ya, gestur atau body language. Berapa presentasinya? Yes, 55%. Nah, karena 55%, maka namanya body language ini nggak boleh salah, gitu ya. Kenapa kok sampai tinggi banget? Ya, karena ini adalah cerminan ya. Kalau body language itu lebih cerminan ke jiwa. Jadi kadang-kadang, misalnya nih di kelas ini, terus tiba-tiba, shh. Nah, kira-kira orang itu kan nggak ngomong ya, tapi Anda semua kompak, serempak, diam gitu ya. Nah, karena body language ini lebih powerful daripada kata-kata, lebih powerful daripada intonasi. Makanya body language itu nggak salah. Apa akibatnya kalau salah? Kalau salah bisa timbul mispersepsi. Contoh. Saya contohkan nih. Oke, Anda bedakan ya kalimat saya nih. Saya akan mengutarakan 2 kalimat. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Baik, misalnya saya lagi ngajar, terus kemudian di depan saya ada audiens gitu ya. Kemudian salah satu audiens saya minta untuk hadir ke depan. Mungkin ada di sini ada Pak Soib aja deh, saya contohkan ini ya, karena saya ada jadi partnernya Pak Soib. Jadi, oke, suatu saat saya akan memerintahkan Pak Soib untuk maju ke depan. Jadi kata-katanya yang pertama seperti ini. Baik, berikutnya Pak Soib, silahkan maju ke depan untuk menemani saya di sini. Gitu. Pak Sohib, silahkan maju ke depan. Jadi itu kata-kata yang pertama untuk menemani saya di depan. Gitu. Saya misalnya suatu saat ingin ya praktek dengan Pak Sohib gitu. Nah, sekarang kalimat yang sama, intonasi yang sama, tapi body language-nya berubah gitu ya. Pak Sohib, silahkan maju ke depan untuk menemani saya di depan sini. Nah, kira-kira gimana tuh? Rasanya tuh gimana tuh? Nah, nggak pantas kan? Nah, itu adalah kekuatan body language gitu. Makanya body language ini presentasinya luar biasa gitu ya.
Makanya materi seperti ini itu sebetulnya offline pasti akan lebih seru karena pasti ada prakteknya atau ada ininya. Nah, tapi it's okay, tapi online akan kita optimalkan gitu ya. Nah, makanya ini powerful banget nih kalau body language itu bisa optimal, itu akan bisa mempengaruhi orang itu sampai 55%. Body language saja itu, belum yang intonasi, belum yang verbal gitu ya. Oke. Bagaimana proporsional oral dan written? Nah, akan kita bahas ya nanti. Nah, manusia ya, bagaimana kita akan belajar? Ya, manusia itu 83% belajar dengan penglihatan, 11% dengan pendengaran, 3,5% dengan penciuman, 1,5% dengan sentuhan, dan 1% dengan rasa. Ya, jadi ini kodratnya manusia. Jadi manusia 83% itu belajar itu dengan apa yang dilihat. Makanya banyak orang yang bilang manusia itu lebih gampang diajari dengan contoh gitu ya. Karena orang melihat, oh ini contohnya kayak gini nih. Nah, jadi itu 83% manusia itu belajar itu dengan melihat. Yang 11% dengan pendengaran. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Bisa, tergantung situasinya. Orang mungkin yang dengan ini ya keterbatasan penglihatan, nah itu pasti belajarnya pendengaran pasti dominan. Itu sudah sunatullahnya ya. Jadi kalau salah satu tertutup, yang lain pasti akan dominan. Gitu. Oke, berikutnya. Nah, karena tadi penglihatan dominan, itu akan berpengaruh bagaimana manusia memutuskan. Manusia memutuskan sesuatu atas dasar penilaian dari apa yang lebih banyak dilihat, gitu ya. Jadi apa yang lebih banyak disaksikan. Jadi manusia itu belajar dari ini ya 83% dari penglihatan. Jadi manusia pada dasarnya memutuskan itu atas dasar penilaian dari apa yang dilihat. Kenapa kita perlu belajar ini? Nanti ada hubungannya itu ya. Ya. Nah, ini kita kembali ke NLP tadi. Pemilihan kata yang tepat itu memberikan sugesti sesuai kehendak. Nah, jadi kalau Anda menerapkan pandai memilih kata-kata itu bisa apa ya? Bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu kuncinya adalah pemilihan kata-kata. Contoh nih yang sederhana. Kalimat fakta misalnya. Sekarang jam 9 malam. Jadi tidak merubah kata apa ya? Jadi itu fakta. Sekarang jam 9 malam misalnya. Nah, sekarang masih jam 9 malam. Kalimat yang kedua, sekarang sudah jam 9 malam. Sebetulnya sama-sama menunjukkan jam 9 malam, tapi artinya sungguh berbeda. Nah, kalau kita ngomong sekarang masih jam 9 malam nih, nah itu akan memunculkan sugesti terhadap lawan bicara kita, bahwasanya jam 9 malam ini waktu yang belum terlalu malam. Nah, coba bedakan. Sekarang sudah jam 9 malam nih. Nah, itu akan sugesti lawan bicara Anda kalau ini sudah terlalu malam, gitu ya. Contoh, misalnya di pekerjaan misalnya. Sama-sama masalah yang sama, terus kita report ke atasan. Pak, kita ini ada masalah besar. Ya, wah responnya itu pasti atasan pasti langsung tinggi lagi kan? Maksudnya langsung ini kan? Karena apa? Karena sugesti kita secara nggak langsung mensugesti atasan bahwasanya apa yang kita bawa, apa yang akan kita sampaikan itu adalah sebuah masalah yang besar, ya. Nah, sehingga itu akan menyebabkan orang panik, ya. Coba bedakan kita ngomong dengan bahasa yang mungkin situasinya sama tapi bahasa yang berbeda. Pak, kita ada situasi. Nah, itu kan lebih rileks ya, lebih rileks. Ada situasi. Nah, akan muncul kalimat situasi seperti apa? Situasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau kita sudah blaming, Pak, kita ada masalah besar nih. Nah, itu akan mensugesti orang panik. Dan orang panik membuat keputusan pasti akan lebih condong mengedepankan emosi. Nah, jadi makanya hati-hati dalam pemilihan kata, karena kata-kata Anda itu akan memberikan sugesti sesuai kehendak. Contoh berikutnya. Hanya sama sebesar. Kalimat fakta, harga buku ini 200.000. Kalimat yang pertama, harga buku ini hanya 200.000. Sama yang kalimat berikutnya, harga buku ini sebesar 200.000.
sebetulnya sama. Faktanya sama, buku ini cuma 200.000. Tapi kalimat yang pertama sama kedua itu akan memberikan hasil yang berbeda. Kalau yang kalimat pertama, harga buku ini hanya 200.000. Nah, kesannya apa? Buku ini murah gitu ya. Buku ini nggak mahal. Nah, bandingkan dengan harga buku ini sebesar 200.000. Nah, jadi mensugesti buku ini cukup mahal. Atau kalau teman-teman baca iklan ya, baca iklan beli properti atau beli mobil gitu ya. Cicilan 3 juta per bulan sama cicilan hanya 100.000 per hari. Nah, kira-kira itu manusia itu condong yang mana itu? Yang kedua kan, cicilan 100.000 per hari gitu ya. Padahal kalau dihitung sebetulnya sama gitu ya. Nah, itu kalau diterapkan di marketing ya itu ya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu yang itu akan mempengaruhi orang supaya ini ya, supaya apa ya? Berpikir sesuai keinginan kita. Oh, barang ini murah gitu ya. Oh, ini 100.000 loh per hari, cuma 100.000 loh sehari gitu ya. Bandingkan dengan 3 juta sebulan gitu ya. Nah, itu adalah pemilihan sugesti. Jadi makanya hati-hati dalam pemilihan kata-kata karena kata-kata itu bisa mempengaruhi persepsi lawan bicara kita. Nah, ingat orang lain itu bereaksi atas apa yang Anda ini ya. Orang lain itu bereaksi atas respon yang Anda katakan gitu ya. Nah, berikutnya. Oh, masih ini. Oke, slide berikutnya. Ini masih waktu saya hampir habis nih. Nah, ini tapi bentar lagi selesai. Seni menyetujui. Ya, ini mungkin banyak digunakan ketika apa ya, untuk mempengaruhi orang lain agar setuju dengan kita. Ini yang pertama, ini ada prinsip-prinsip dasarnya ya. Orang menyukai mereka yang setuju dengan dirinya, ya. Orang tidak menyukai mereka yang tidak setuju dengan dirinya. Orang tidak suka bila tidak disetujui. Oke. Berikutnya. Berikutnya ada lagi. Kelewatan berarti yang tadi. Udah habis berarti. Sorry, kembali lagi yang tadi. Nah, jadi ini adalah prinsip dasar ya. Orang itu yang pertama itu suka mereka yang setuju, sependapat gitu ya, sependapat ya. Orang tidak menyukai mereka yang tidak setuju dengan dirinya dan orang tidak suka bila tidak disetujui. Nah, ini artinya apa? Kalau kita ingin mempengaruhi lawan bicara, itu jangan pernah mematahkan pendapat mereka. Jadi misalnya nih teman Anda punya ide A gitu, idenya apa misalnya dia nyeritakan, oh iya ya. Nah, maka kata-kata yang kalau Anda ingin mempengaruhi lawan bicara, maka Anda harus ini jangan langsung frontal ya. Bisa coba gunakan kalimat, "Wih, saya setuju nih. Ide kamu bagus sekali nih. Ide kamu bagus." Pertama, katakan setuju dulu. Nah, tapi ini alangkah lebih bagus kalau bagaimana kalaunya ini adalah pendapat pribadi Anda yang mungkin bisa jadi sangat berbeda dengan yang pendapatnya dia tadi. Jadi selamatkan egonya mereka dulu, ego lawan bicara Anda, karena prinsipnya adalah orang menyukai mereka yang setuju dengan dirinya. Maka kita harus menyatakan setuju dulu nih, baru kita ngeluarin pendapat kita. Kenapa kok nggak boleh kita tolak? Ya, kembali lagi ke prinsip yang pertama, orang nggak suka kalau nggak disetujui. Jadi kalau Anda langsung menolak mentah-mentah, terus Anda menyalurkan ide baru, gitu ya, ide baru, yang terjadi apa? Ide Anda akan ditolak juga. Nah, jadi katakan setuju dulu, ya tentunya dengan bahasa yang sesuai situasi ya. Wih, pendapat Anda bagus nih. Nah, tapi saya punya ide nih, yang itu mungkin bisa melengkapi pendapat Anda yang pertama. Ya, pendapat ya terlepas dari pendapat Anda yang tadi itu cukup berbeda kan nggak ada masalah. Jadi ini lebih menyelamatkan egonya tadi itu. Nah, oke, berikutnya. Mendengarkan orang lain. Nah, ini yang cukup susah ya. Cukup susah sebetulnya, ilmu sederhana, tapi ini cukup susah.
Seorang pendengar yang baik selalu berhasil jauh melampaui seorang pembicara yang baik. Nah, kadang orang tidak membutuhkan pendapat Anda, tapi hanya butuh Anda dengarkan. Saya yakin semua yang ada di sini pernah dengar orang terdekat yang mungkin lagi curhat ya, curhat atau apapun itu, yang mungkin Anda sendiri itu nggak tahu ya, ini masalahnya apa gitu, yang mungkin Anda nggak expert di bidangnya, tapi Anda dengerin aja gitu ya. Tapi hebatnya setelah Anda dengerin aja, orang lain itu yang curhat dengan Anda itu lebih merasa nyaman. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena bisa jadi orang itu sebetulnya nggak membutuhkan pendapat Anda. Anda dengerin aja itu sebetulnya udah seneng. Ya. Sama lah kayak seorang psikolog gitu ya. Pasti lebih hebat itu menilai asesmen itu ya. Kadang-kadang mereka butuh didengerin kok. Ya, kadang-kadang mereka cuma butuh didengerin tuh udah seneng gitu ya. Karena sekarang itu apa ya, sangat jarang orang yang mau mendengarkan orang berbicara gitu. Mereka inginnya adalah didengarkan gitu ya. Nah, ini yang skill yang sebetulnya agak langka ya, karena butuh keterampilan khusus sih mendengarkan orang lain nih. Oke. Nah, ini meyakinkan orang lain. Nah, ini biasanya kalau tadi menyambung pertanyaan sebelumnya itu ya, saya tuh kalau biasanya sama teman sejawat itu agak susah tuh meyakinkan orang lain. Iya, karena mereka udah tahu Anda gitu ya. Jadi kalau Anda mengeluarkan kata-kata yang mungkin di luar dari kebiasaan Anda, walaupun yang Anda omong itu penting, ya itu susah gitu ya. Nah, caranya gimana? Buatlah pernyataan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan orang ketiga yang sangat berpengaruh padanya. Contoh nih. Misalnya ngomongin vaksin nih. Coba bandingkan kalimat pertama dengan kedua. Kalimat pertama. Oh, vaksin itu menurut saya itu percuma nih vaksin karena efektivitasnya sekian persen gitu. Nah, kira-kira orang itu Anda bukan ahli kesehatan, bukan ahli kedokteran, bukan peneliti, ya. Jadi itu akan membuat pendapat kita tuh orang malah nggak percaya. Coba bandingkan, mungkin kata-katanya sama ya, tapi dengan kalimat yang berbeda. Jadi menurut dokter ini, nah itu kata itu yang mungkin orang ini mungkin tokoh idolanya atau mungkin orang ini percaya ya, berpengaruh sama dia gitu ya. Nah itu gunakan orang ketiga gitu ya. Nah sama dengan coba bandingkan kalau tadi itu yang presentasi profil saya itu saya sendiri. Saya sudah certified ya, hipnosis, NLP gitu ya. Nah, itu kesannya akan menimbulkan kesan sombong. Makanya setiap pengenalan profil, ya kalau saya presentasi di mana-mana itu selalu MC yang bawain. Kenapa? Karena orang itu lebih percaya kalau yang ngomong dia itu hebat, tapi kalau dia sendiri yang ngomong hebat itu malah nggak percaya. Ya, itu salah satu teknik ya, salah satu teknik. Jadi saya bocorin rahasianya ya. Jadi kalau kita presentasi CV kita sendiri yang wow, walaupun CV kita wow gitu ya, kita akan terkesan apa ya? Sombong mungkin ya. Jadi ingat tidak ada orang hebat yang ngaku dirinya hebat gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi nggak ada orang pinter yang ngaku dirinya pinter. Ya. Jadi CV itu akan lebih efektif kalau yang bawain itu adalah orang lain. Oh, orang ini Pak Sohib ini adalah dosen, oh ini nih, lulusan terbaik ini. Jadi biarkan orang yang lain bercerita gitu ya. Oke, terakhir mungkin ini. Nah, membuat orang lain mengatakan iya. Nah, jadi yang pertama berilah orang alasan untuk mengatakan iya kepada Anda. Artinya Anda punya value ya. Kenapa orang itu harus mengatakan iya? Ajukan pertanyaan iya. Caranya gimana? Nah, Bapak Ibu pernah naik pesawat ya? Pas naik pesawat, pas mau naikin bagasi ke kabin gitu ya, pasti itu ada pramugara atau pramugari yang nawarin. Nah, coba deh perhatikan pertanyaannya tuh. Pak, boleh boleh saya bantu ya? Jadi bukan boleh tidak saya bantu gitu ya. Boleh nggak saya bantu? Jadi nggak ada enggaknya tuh dihapus gitu ya. Boleh saya bantu? Nah, jadi menghapus kata-kata tidak. Tujuannya apa? Karena dia nggak ada pilihan gitu ya. Jadi boleh saya bantu. Jadi langsung to the point. Makanya hati-hati dengan kalimat. Samalah. Mungkin ketika kita masih muda dulu ya,
waktu ini yang cowok mungkin nembak pacarnya, kamu mau nggak jadi pacar saya gitu, misalnya. Jawabannya kan cuma ada dua kemungkinan, bisa iya, bisa tidak gitu kan, karena ada dua pilihan, bisa iya, bisa tidak. Nah, makanya pertanyaannya harus diganti. Jadi jangan kasih orang itu untuk kesempatan untuk nolak. Nah, jadi berilah orang lain pilihan di antara dua iya. Loh ini maksudnya apa ini? Maksudnya? Lah sama tadi ketika saya di opening, nggak sadar kan? Saya bilang, orang itu kalau biasanya awal presentasi itu gugup gini 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 gini. Nah, saya selalu mengatakan, betul, apa betul banget? Nah, ini contohnya. Jadi kita itu termasuk salah satu cara mengkondisikan audiens. Jadi jangan apa ya? Jangan berikan kesempatan audiens menjawab yang di luar yang kita harapkan gitu ya. Jadi betul apa betul banget. Kita kan cuma antara betul sama betul banget gitu kan. Nah, perkara audiens jawab betul atau betul banget, itu kan artinya target Anda udah tercapai. Jadi jawaban Anda menurut mereka adalah betul gitu ya, betul apa betul banget. Nah, kalau Anda nanya betul atau tidak, jawabannya apa? Bisa betul, bisa tidak gitu ya. Nah, makanya itu berilah orang pilihan di antara dua iya itu tadi maksudnya. Jadi kalau ada dua pilihan, ya pastikan dua-duanya sama-sama iya gitu ya. Sehingga jawaban apapun yang keluar dari audiens itu sesuai dengan yang Anda inginkan. Itu sama kayak permainan 4 benda. Sayangnya saya nggak bisa praktekin di sini ya. Tapi saya tuh pernah praktek di hadapan Pak Sohib gitu ya. Permainan benda gitu ya. Jadi kita bisa menebak tuh benda apa yang akan dipilih audiens gitu ya. Jadi kita udah bisa nebak duluan. Jadi itu ada ilmunya. Nah, ilmunya pakai apa? Pakai NLP. Kita ngarahkan audiens supaya orang lain itu setuju dengan pendapat kita. Orang lain itu mengatakan yes kepada pendapat saya. Ya mudah-mudahan suatu saat kita bisa offline ya, jadi kita bisa belajar lebih ini. Nah, yang terakhir, mengharapkan orang mengatakan iya kepada Anda dan biarkan mereka tahu mereka diharapkan mengatakan iya. Jadi ini sama seperti ini ya. Biarkan audiens tahu itu bahwasanya kita itu mengharapkan iya. Jadi mengharapkan respon iya kepada audiens itu. Nah, oke, yang terakhir, yang paling akhir tadi saya dari tadi bilang paling akhir. Nah, ini benar-benar paling akhir. Menentukan suasana hati seseorang. Ya, Anda dapat membuat 9 dari 10 orang menyukai Anda dengan seketika. Caranya apa? Berikan senyum setulus Anda padanya. Ya, jadi senyumin dulu aja. Nah, itu sudah merubah suasana hati seseorang. Itu sudah survei membuktikan 9 dari 10 orang menyukai Anda dengan seketika. Jadi berikan senyum tulus Anda padanya. Saya rasa cukup. Terima kasih udah pas 1 jam. Nanti lanjut lebih ke discuss saja ya. Baik, terima kasih Mas Agus. Luar biasa materi ya yang sudah disampaikan terkait dengan public speaking dan ilmu NLP-nya. Teman-teman semua, selain tadi sudah ada chat ya yang masuk, saya kira teman-teman bisa juga open mic gitu ya. Nah, jadi misalnya tadi di chat itu ada yang tanya, ya gimana nih jika kita tiba-tiba ngeblank, ya. Nah, ini gimana cara atau strateginya? Nah, gimana Mas Agus? Tiba-tiba kita mau ngomong depan umum dan ngeblank gitu ya. Mau ngomong apa lagi bingung gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan Mas Agus? Oke, terima kasih. Jadi itu ini ya, problem itu saya rasa nggak hanya dialami 1-2 orang, jadi hampir setiap orang pasti pernah merasakan hal yang sama. Caranya adalah yang pertama kalau Anda buat slide, itu Anda bisa mencatat poin-poin penting di situ. Tapi kalau nggak ada slide, Anda bisa buat catatan kecil. Tapi ingat, ketika Anda buat slide, itu jangan slide yang penuh dengan tulisan ya. Kenapa? Karena itu akan membuat fokus Anda ke layar gitu ya. Kalau bisa catat cuma poin-poin pentingnya aja sehingga Anda akan lebih explore untuk menjelaskan slide tersebut. Jadi audiens itu nggak terpaku sama slide. Cukup baca slide sekilas, berikutnya fokusnya pada Anda gitu. Jadi buat catatan kecil kalau itu nggak ada slide, tapi kalau ada slide itu akan lebih baik ya. Jadi ada poin-poin. Jadi kalau pas blank Anda lihat slide gitu. Begitu. Tadi yang nanya Mbak Natalia. Natalia, ya. Ya. Kalau misalnya
sering tidak bisa menata kata-kata apabila tampil di depan umum ini Mbak Lia. Ini gimana nih tipsnya ini? Jika kita punya kesulitan ya, terkait dengan menata kalimat. Ya, jadi mungkin ngomongnya sering belepotan atau apa gitu ya. Ini obatnya cuma satu ini, Pak. Latihan. Oke, Jadi latihan ya. jadi obatnya cuma satu, itu harus memang latihan. Eh, saya tuh punya teman ya, punya teman itu kebetulan staf saya dulu di BHS Tech itu, dia memang kepribadiannya itu cenderung ke introvert ya, ke introvert. Nah, saking pinginnya dia berubah itu, jadi dia ikut kelas NLP itu berkali-kali, public speaking berkali-kali, ya. Memang lama dia ya, tapi sampai sekarang dia akhirnya jadi pembicara. Bayangkan jadi orang introvert itu ini ya, awalnya tuh jangankan salah kata-kata, maju ke depan aja itu nggak berani. Maju ke depan itu nggak berani. Jadi memang mau nggak mau kalau itu memang harus latihan ya. Jangankan ini ya yang baru belajar, saya sendiri yang mungkin sempat diundang kadang ngisi di mana gitu, masih sering kok salah kata-kata tuh, sering gitu, masih sering sampai dengan saat ini. Ya, jadi itu harap dipelajari itu bahwasanya itu yang pertama yang harus Anda sadari, jadi kesalahan kata-kata atau apapun itu adalah sesuatu hal yang wajar gitu ya. Jadi Anda harus menyadari betul. Pertama disadari dulu, itu ada sesuatu yang salah, gitu ya. Dan nggak mungkin presentasi kita sempurna. Nah, kuncinya apa biar untuk lancar itu adalah cuman itu sih, latihan. Ya, itu dari Ya. Mbak Lia tadi. Kemudian yang berikutnya, gimana cara ngatasinya ini Mbak Safira ya? Kalau ada rasa gugup, jantung berpacu dengan cepat ya. Kalau yang untuk lain kan berpacu dengan melodi ya. Nah, ini kalau Mbak Safira berpacu dengan cepat. Terasa sesak, tangan keringat, berkeringat. Ini gimana cara mengatasi? Karena mungkin ini masih banyak ya dihadapi. Jadi meskipun sudah sering gitu ya, tapi masih sering muncul itu kondisi begitu. Oh, Gimana Mas oke. Agus? Ini bukan karena ini ya, karena bertemu cinta pada pandangan pertama ya ini ya, gugup, detak jantung berpacu cepat ini. Kok gejalanya hampir sama gitu ya? Ya, oh bukan. Oke. Bukan salah. Ya, jadi ini gugup, detak jantung berpacu dengan cepat, dada terasa sesak, dan tangan keringetan saat presentasi. Padahal sudah sering dan terbiasa dengan teman itu, tapi setiap presentasi selalu merasakan hal yang sama. Nah, gini, kadang Anda lupa sesuatu hal ya, yang kelihatannya sederhana, tapi itu sering dilupakan. Ingat, ketika ada presentasi di depan umum, Anda nggak mungkin dikasih ruangan cuma satu titik. Kecuali Anda ngasih pidato ya. Satu pidato misalnya Pak Rektor gitu di depan ya, ruangan Anda explore-nya cuma satu titik. Tapi kalau presentasi itu nggak mungkin di satu titik. Jadi audiens Anda adalah melebar asal di depan audiens. Betul apa betul banget? Nah, jadi silahkan kalau Anda mengalami gejala seperti itu, silahkan manfaatkan panggungnya. Kenapa? Karena rasa gugup, deg-degan, terus keringetan, karena itu sebetulnya itu gejala mental sebetulnya. Yang itu ada perasaan bahwasanya audiens itu sedang terfokus kepada Anda semua dan Anda tidak terbiasa menghadapi hal yang seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya alihkan fokus. Caranya bagaimana untuk mengurangi gejala itu? Anda jalan. Jalannya tapi jangan dibuat-buat. Jadi presentasinya Anda bisa sambil geser kanan, sambil lihat slide apa gitu, nunjukkan tangan, nunjukkan slide gitu ya. Buat Anda senyaman mungkin sampai itu ini apa itu ya? Sampai rasa gugup Anda berkurang. Jadi boleh presentasi, boleh jalannya, boleh ya, menyapa audiens gitu ya. Atau ya, kalau itu gejalanya sebelum presentasi, ya memang Anda harus ini ya, kayak lebih ke menenangkan diri ya, tarik nafas. Tapi kalau pas itu timbul pada saat presentasi, maka Anda harus membuat suasana kelas itu hidup gitu ya. Jadi rasa itu tadi seperti yang saya katakan itu lebih kepada ini ya, karena itu adalah sebetulnya perasaan mental yang audiens tertuju kepada Anda semua
sehingga itu Anda bikin ngeblank, tambah deg-degan dan lain-lain sebagainya karena Anda cuma di satu titik. Jadi makanya alihkan titik fokusnya tadi itu, ya. Jadi Anda bisa jalan gitu ya. Jadi sambil Anda menjelaskan gitu atau sambil ngasih joke ringan atau tanya jawab gitu. Tanya jawab gitu ya. Tanyanya apa? Tanya materi yang sebelum Anda sampaikan. Baik, bagaimana ada yang mungkin yang kurang jelas yang tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, atau mungkin ada ide lain. Nah, jadi gitu. Jadi itu untuk tips untuk supaya untuk mengurangi. Saya tidak bisa ngasih tips untuk menghilangkan karena itu nggak mungkin hilang ya. Itu bisanya cuma dikurangi. Kenapa? Karena saya juga masih merasa kayak gitu sebetulnya. Ya. Jadi itu tipsnya. Jadi manfaatkan ini ya. Alihkan fokus ya, alihkan fokus supaya perhatian audiens itu nggak selalu tertuju kepada Anda. Karena kalau audiensnya sedikit teralihkan, sudah teralihkan, biasanya perasaan itu akan sedikit berkurang. Oke, ini termasuk mungkin bisa berkaitan dengan pertanyaannya Mas Roni ya, Mas Roni ya, terkait dengan sudah merasa percaya diri dengan penguasaan materi. Nah, tapi kadang-kadang justru fokus ini yang hilang atau konsentrasinya yang hilang. Jadi sudah sangat yakin, percaya diri terhadap materi. Nah, tapi masalah pada fokus. Nah, apa tadi bisa, Mas Agus, dengan memanfaatkan setting atau apa ini kira-kira mungkin tips yang lain? Oke, jadi ini sebetulnya yang fokus itu sebetulnya nggak hanya pemateri ya. Kalau secara teori saya lupa tuh, saya pernah baca bukunya. Jadi sebetulnya fokus audiens itu akan fokus kepada Anda itu maksimal 20 menit ya. Saya lupa tuh nama bukunya. Itu kalau nggak salah saya pelajari di ilmu Train for Trainer. Jadi sebetulnya fokus audiens itu kalau kita belajar ilmu TOT ya, kalau audiens ingin tetap respect sama kita, materi kita ini. Nah, itu ada teorinya. Audiens itu maksimal fokusnya itu 20 menit. Nah, setelah 20 menit apa yang kita lakukan? Ice breaking. Buat ice breaking atau apa gitu. Nah, pertanyaannya adalah ini kalau misalnya kita sendiri yang hilang fokus gitu ya. Hilang fokus atau apapun ya. Yang pertama seperti yang jawaban yang pertama tadi, kita perlu buat catatan ya, buat catatan atau ada di slide. Ya. Nah, tapi bisa juga kalau ini memang saking gugupnya ya, di slide tiba-tiba nggak ada gitu ya, di slide itu nggak ada ya, terus catatan kita juga bingung nyarinya, terus lupa mencatat gitu ya, apa yang kita lakukan? Ya, kita harus yang namanya kalau di mobil itu ganti persneling. Jadi alihkan fokus audiens dulu, supaya kita nggak terkesan anggap biarkan audiens berpikir itu adalah bagian strategi. Baik, sebelum saya jelaskan lanjutannya ini, ya kita break dulu. Ya kita akan ice breaking dulu. Nah, tentu saja ice breaking-nya harus Anda siapkan, entah game atau tebak angka atau apa gitu ya, yang ringan-ringan ya. Sambil Anda mikir tadi itu sampai mana ya gitu ya. Jadi itu untuk supaya memberi jeda kepada Anda, supaya Anda itu bisa mengingat lagi materi-materi yang sempat blank tadi gitu. Jadi Anda jeda tadi ya dengan ice breaking atau apapun itu yang tentunya Anda sudah siapkan sebelumnya itu untuk menetralisir suasana. Jadi biar audiens kesannya itu ini bagian dari settingan gitu ya. Gitu. Gitu Pak Saib. Oke. Nah, ini juga terkait dengan ini problem di aspek kegiatan konseling ya. Gimana kalau menghadapi klien atau konseli gitu ya yang cenderung blocking. Nah, ini pada kegiatan konseling. Wah, ini kayaknya pertanyaan dalam banget ini yang jawab harusnya ini ya, psikolog ini. Oke. Tapi ya Bapak ya, saya jawabnya ini sesuai yang saya tahu gitu ya. Bagaimana konselor untuk tertentu terhadap konseling mendapati klien dalam kondisi blocking. Jadi udah tiba-tiba udah gini dulu nih, masang badan dulu gitu ya maksudnya. Udah blocking dulu. Jadi maksudnya blocking ini adalah membatasi diri dengan kita gitu ya. Ya, betul ya? Ya, mungkin ya. Ya. Oke, ini sebetulnya ini ya.
makanya kalau di dunia konselor itu nggak hanya konselor saja ya, di dunia trainer itu ada namanya istilahnya adalah membangun raport ya. Kalau kita ingat pelajaran di psikologis dulu itu ada istilahnya membangun raport. Nah sama kalau di dunia public speaking itu ada namanya membangun raport gitu ya, membangun raport buat audiens atau mungkin kalau ini lebih spesifik ke klien itu lebih nyaman gitu ya. Membangun raport itu seperti apa? Ya macam-macam, ya macam-macam. Jadi kalau di trainer itu yang membangun raport adalah MC-nya, gitu ya, pengenalan CV dan lain-lain. Nah, tapi kalau di klien ya, saya kurang paham nih kalau klien apa ada perantaranya enggak. Tapi biasanya kalau dari blogging ini, saya sempat ini sih sharing dengan teman saya yang juga psikolog gitu ya, karena cukup sering dia mendapati klien yang itu memang mental block-nya tinggi. Jadi kalau orang kan sekarang kan ini ya, orang kalau konsultasi psikolog kan masih ada anggapan kalau dia itu nggak gila gitu ya, nggak gila, terus dia itu masih sehat gitu ya. Jadi menghadapi konselor itu kadang-kadang lebih ke blocking dulu ya. Nah, gimana dengan cara-cara untuk supaya seperti itu mengurangi ini ya? Itu sifatnya ini lebih kepada ini ya pendekatan ya. Jadi pendekatannya harus dirubah. Jadi kita harus ini ya lebih membuat merasa klien itu nyaman dulu ya, nyaman dulu. Saya kurang tahu nih kliennya atau anak kecil atau dewasa. Tapi biasanya itu yang sering sharing dengan psikolog. Jadi kita harus pendekatan ke kliennya itu harus dirubah gitu ya. Jadi buat klien senyaman mungkin dengan kita dan pastikan kita ada di sana itu untuk bantu gitu ya, bukan untuk menjudge dia ini A, B, C, D gitu. Jadi kita di sana itu sebagai teman yang itu akan bantu gitu. Dan tentu saja memang nggak mudah ya karena perlu waktu gitu ya. Itu. Ya, jadi membangun Mudah-mudahan bisa trust ya, menjawab. paling enggak Yes. membangun trust dan membangun situasi yang nyaman gitu ya. Karena memang kadang blockingnya itu kadang terkait dengan ketidakpercayaan gitu kan, dari klien atau konseling ke konselor gitu ya. Oke, ini masih banyak sekali nih dari Mbak Eti. Bagaimana kalau ada ketakutan bahwa tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain atau audiens? Ini mental block yang tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Agus di awal ya. Bagaimana kalau ada ketakutan dalam diri bahwa tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, audiens? Oke. Oke, kalau ini kita misalnya diundang jadi pemateri. Jadi kalau kita nggak yakin, kita bisa pertama kalau saya itu di publik ya kalau bisa diundang instansi itu biasanya saya tanyakan dulu nih ke penyelenggara acaranya ini targetnya apa dulu nih. Ya, jadi targetnya itu apa dulu. Jadi supaya kita itu punya gambaran. Jadi selepas ikut seminar ini itu nanti audiens ini dapat apa gitu ya. Jadi ini bisa kita lakukan itu dengan prepare yang lebih baik. Jadi kita harus prepare yang apa yang mereka harapkan dengan kehadiran kita di sana gitu ya. Dan kalau kita masih nggak yakin dulu juga kita sudah tanya pembicaranya, panitianya, penyelenggaranya, dan yang kedua pas pada saat acara. Jadi jangan langsung ke materi dulu, opening. Jadi ajukan survei secara singkat lah ya. Jadi oke, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini misalnya ya kita ngomong itu hadir di sini pasti punya ini ya tujuan yang berbeda-beda nih. Nah, jadi kayak tanya jawab gitu loh. Tujuan berbeda-beda datang ke sini nih. Oke, yang pertama nih misalnya nih, oh ini ada Mbak Mira. Mbak Mira, kalau boleh tahu nih apa nih harapannya kalau misalnya ini. Nah, jadi bisa penggalian singkat-singkat seperti itu bagus. Jadi di samping untuk mencairkan suasana, tapi kita juga menggali data apa sih yang diharapkan gitu ya. Mereka hadir di sini tuh apa sih yang diharapkan. Nah, itu. Jadi itu untuk membangun raport juga dapat, tapi juga kita juga dapat data sebetulnya apa yang mereka harapkan di sini. Mungkin Begitu? juga ini ya, terkait dengan ketakutan itu kan kita harus memberi keyakinan pada diri ya, bahwa kitalah yang tahu, yang paham, yang menguasai materi. Nah, mungkin gitu ya. Yes, ada. Terima kasih sudah melengkapi Pak Saib. Jadi Ya, ini jadi kembali lagi ke problem mental tadi ya, masuk ya. iya.
Karena kalau kita sudah diundang, diminta bicara itu sebetulnya kita sudah diberi kepercayaan bahwa kita mampu untuk menyampaikan materi itu gitu kan, sehingga kita tidak banyak terpengaruh ya terhadap ekspektasi dari audiens. Mungkin itu ya tambahannya. Nah, ini juga Mbak Siti Nurwahyu izin bertanya, kita senyum misalnya sama orang lain, lalu orang itu malah membalas sebaliknya. Nah, iya kan katanya bapaknya tadi, kalau kita senyum itu bisa membuat orang suka sama kita. Bagaimana kalau orang yang kita senyumin itu memang nggak suka sama kita? Jadi biar kita senyum, dia tetap nggak suka. Nah, gimana cara ngatasinya ini? Jadi kita sudah kasih senyuman gitu ya, tapi masih aja mempan ini. Nggak bisa membuat dia ikut tersenyum. Karena Berarti emang dasarnya emang dia nggak suka. Gitu kan? Gimana ini? Berarti dia termasuk 1 dari 10 orang tadi ya? Ya, itu sebetulnya sama kayak misalnya kita ikut webinar ini, kita harapkan setelah seminar ini orang jadi lebih meningkat nih public speaking-nya. Pertanyaannya apakah semuanya jadi meningkat? Enggak juga. Jadi kita tergantung orangnya. Jadi sama ya. Jadi senyuman itu adalah cara kita. Hasil seperti apa kan itu nanti gitu ya. Jadi kita memang tidak bisa ada sebuah kata-kata yang gini, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, gitu ya. Kan kita nggak bisa kontrol. Kalau saya senyum sama Pak Sohib pasti senyum sama saya. Nggak bisa kita kontrol. Kalau kita di pikiran kita ini, oh saya akan senyum sama Pak Sohib. Nah, pasti kalau saya senyum, Pak Sohib akan senyum. Nah, begitu Pak Sohib nggak senyum, wah, kita akan stres sendiri. Jadi yang kita bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, di pikiran kita sendiri. Ya, jadi kita harus menanamkan mindset bahwasanya senyum itu udah tugas kita. Perkara hasilnya dia membalas atau tidak itu lain soal. Gitu. Jadi yang kita tanamkan adalah mindset dulu. Jadi jangan mengharapkan balasan dulu, karena balasan, ya, senyuman orang lain itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol, yang itu yang kita optimalkan. Yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri. Gitu. Oke. Itu mungkin dari Pak Sohib ada Iya. mungkin nambahkan. Ya, itu bahasa sederhananya, barang siapa yang berharap pada orang lain, siap-siaplah untuk kecewa. Nah, itu bahasa spiritualnya. Oke, lain dari Mbak Wiwit Semarang, ya, Bu Wiwit. Berapa lama kira-kira Mas Augis audien itu bisa benar-benar fokus mendengarkan penjelasan atau presentasi kita? Kira-kira. Secara teori 20 menit orang fokus itu maksimal. Jadi setelah 20 menit itu kita jangan lempeng aja. Jadi kita harus menyiapkan ice breaking. Ice breaking itu nggak harus game ya. Jadi bisa jadi tanya jawab atau apapun itu yang itu di luar materi ya, untuk membuat suasana itu jadi hidup. Karena kalau kita terus saja ya misalnya 2 jam gitu ya, itu audiens pasti akan bosan. Jadi kalau secara teori itu 20 menit sebetulnya. Menurut ini ya, survei ini ya, kalau kita pernah belajar Train for Trainer itu ada teori itu yang menyatakan fokus audiens cuma 20 menit, itu maksimal. Jadi setelah 20 menit kita harus ice breaking atau apapun itu, tanya jawab boleh. Nah, itu untuk jeda sejenak sebelum kita lanjut lagi. Gitu. Atau mungkin karena orang tuh terlalu fokus ya pada materi gitu ya. Jadi sehingga lebih mudah capek untuk mendengarkan gitu. Tapi kalau misalnya didesain dengan intonasi, guyonan itu ya angka 20 itu bisa menjadi 30, 40 ya, bahkan mungkin 60 menit itu terasa hanya 15 menit gitu kan, karena tadi itu ya. Expert ya. Nah, jadi banyak kita itu mendengarkan sesuatu dengan ketegangan ya. Dengan terlalu tegang itulah membuat kita semakin capek gitu ya. Tapi kalau yang menyampaikan itu tadi ya, misalnya dengan intonasi yang tadi ya disampaikan oleh Mas Agus, mungkin bisa lebih lama itu lama fokusnya ya, mungkin gitu Mas Agus ya. Ini dari Mas Kafai.
bagaimana menghadapi audiens yang lebih expert atau senior dari kita. Nah, terutama agar bisa mengurangi gugup atau keringat dingin. Nah, Ya. menghadapi orang yang lebih expert atau lebih senior. Nah, ini sebetulnya sudah cukup disinggung sama Pak Soeb jadi ya. Jadi asumsinya kalau diundang berarti kita harusnya lebih expert ya. Jadi itu yang pertama asumsinya. Jadi kalau kita berdiri di depan audiens, paling tidak kita udah dipercaya untuk ngasih materi, dan yang kedua paling tidak kita lebih berpengetahuan daripada yang ini. Mungkin memang secara expertnya itu mereka udah lama di lapangan atau apa gitu ya. Nah, tapi mungkin lebih kalau dari saya pertanyaannya Mas Kava ini mungkin ini ya, berhubungan dengan pabrik. Kebetulan saya tahu pabriknya ini dan orang-orangnya kayaknya saya tahu nih orang-orangnya siapa. Oke, jadi bagaimana kalau kita menghadapi audiens yang lebih expert? Ya, kuncinya di awal ya. Kuncinya di awal di ketika perkenalan. Kayak saya nih seperti ini di sini, saya sedang menghadapi senior-senior yang mungkin lebih expert daripada saya. Jadi makanya bahasanya jangan saya mau ngisi materi, jadi lebih ke sharing. Jadi pemilihan kata, sekali lagi pemilihan kata ya. Jadi Mas Kava bisa ini ya, bisa mencairkan suasana bahwasanya Mas Kava di situ hadir ini adalah untuk lebih ke sharing. Kalau memang itu memang ilmunya benar-benar di atas ya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah mindsetnya dulu Mas Kava. Mindsetnya bahwasanya Anda diundang pasti Anda lebih experience ya. Dan Anda pasti dianggap mampu untuk menyampaikan materi atau apapun itu yang memang Anda memang sudah tugasnya ditunjuk oleh perusahaan ataupun instansi. Itu sih. Nah, ini ada lagi ini kita masih, wah ini sudah jam 9 lebih ini ya. Ya, Untuk yang di daerah selain WIB ini sudah lebih daripada jam 10 ini. 10 ya. Ini kalau menghadapi kegugupan dan sebagainya tadi itu saat presentasi online. Nah, jadi offline mungkin tadi ya kita bisa memanfaatkan lebar 4 ya, job kemudian kita ngobrol-ngobrol. Tapi kalau di online kadang kayak seperti ini tidak semua buka kamera gitu ya. Jadi kita berhadapan dengan monitor sendiri gitu. Tapi kok masih gugup. Kira-kira apa tipsnya ini, Mas Agus? Waduh, saya nggak tahu sampai ini ya, se ekstrim ini ya. Harusnya kalau online itu, kalau online itu lebih rileks ya, karena apa ya, celahnya cukup banyak ya. Karena celahnya kalau ini ya, kalau di di dunia public speaking itu celahnya online itu lebih banyak daripada offline. Karena kalau offline, ibaratnya itu Anda semua mata tertuju kepada Anda gitu ya. Kalau sini kan ada beberapa yang mematikan kamera, ada ini gitu ya. Harusnya ini kita lebih pede gitu ya harusnya. Ini kebalik ya. Nah, tapi ini nggak apa-apa, saya jawab aja. Jadi kalau misalnya presentasi online melalui Zoom gitu ya, ini offline atau online ya? Yang Offline online tapi yang masih gugup online. online. Iya, yang online ya, yang daring. Oh, kalau misalnya presentasi melalui online itu masih gugup gimana? Nah, ini dia nih. Jadi ini cukup parah berarti ya. Nah, kalau online ya biasanya itu Anda harus punya stok Kalau presentasi jangan pakai PPT aja mulu ya. Kalau Anda ingin lebih banyak ini ya, kadang-kadang seringin video aja, video gitu ya. Dan pas setel video kalau Anda mungkin gugupnya karena ditatap banyak orang, kan waktu nyetel video kan Anda bisa matikan kamera tuh. Nah, untuk rileks sejenak gitu ya, untuk rileks sejenak sambil ini, misalnya videonya tentu saja yang itu berkaitan dengan materi atau mungkin game-game yang sedang Anda mainkan. Jadi itu kalau online tuh sebetulnya cukup banyak ya celahnya ya. Jadi bisa dengan mutar video atau mungkin dengan melempar pertanyaan melalui ini. Kuncinya memang kembali lagi, kunci utamanya ini sebetulnya adalah di mindset ya. Saya yakin kalau sebetulnya kalau online ini nggak se ekstrim offline ya. Kalau di sini kan nggak mungkin ketawa-ketawa kan mungkin bisa di mute gitu ya.
Tapi kalau offline itu kan kalau ketawa satu pasti rame itu. Jadi sebetulnya kalau online begini itu sebetulnya kecil sekali kemungkinan untuk gugup sebetulnya. Justru kalau online ini apa ya? Celahnya itu cukup banyak gitu ya untuk bikin ice breaking entah dari video ataupun yang lain-lain gitu. Itu Itu sih bisa semoga jadi ya bisa jadi apa penguasaan materi mungkin ya. Nah, kalau ketika online itu ketika kita memang juga belum menguasai materi, ada kemungkinan itu kegugupan ya itu masih kita miliki gitu ya. Nah, jadi memang salah satu kunci di dalam presentasi itu memang penguasaan materi, apalagi online ya. Online itu dan trik untuk menguasai materi juga banyak itu. Tempel aja apa yang mau kita omongkan itu di belakangnya layar apa monitor kita yes. itu. Jadi kalau misalnya kita di depan itu ada tembok itu ya, jadi yang misalnya slide 1 itu katakanlah hanya beberapa kalimat gitu ya, tapi apa yang mau kita omongkan itu kita lihat aja, karena mata kita ketika kita lihat di tembok itu kan tidak kelihatan, kita kayak lihat di kamera itu kan. Nah, atau mungkin bukunya itu taruh di pangkuannya itu, nah, kan tidak kelihatan karena kan jarak kamera ini kan tidak sampai ke bawah itu kan. Nah, itu mungkin juga itu kalau materi terkait dengan penguasaan materi ya. Tapi betul mungkin karena mental block tadi itu saya kira ya apa mindsetnya yang kayak dan saya tidak mampu yang dengerin itu nanti tidak ada yang dengerin dan sebagainya, mungkin itu ya. Baik, berikutnya ini kita akan batasi ya karena waktu. Gimana ini tips apabila juk yang kita lontarkan itu garing? Ya, jadi kita itu mau ngajak guyon gitu ya, tapi nggak ada yang ketawa gitu ya. Oh, Mas Agus masih ganti channel Mas Agus. Oke, nah ini juga ada tips dari Mbak Dani Riani. Yakinkan bahwa diri kita memang mampu dan tentunya kuasai materi, topik bahasa. Dan mereka yang sudah expert tentunya hanya pada bidangnya. Sedangkan setiap orang memiliki keahlian pada bidang masing-masing, termasuk kita. Oleh karena itu, bangunlah percaya diri dengan pasti. Ya, tambahan tadi ya, untuk yang berbicara di depan para expert pembangun senior. Nah ini terkait dengan ini kita mencoba untuk guyon ya, tapi terasa garing ini. Nah gimana ini? Jadi juk-juk kita itu mungkin juga sudah banyak diketahui gitu ya, sehingga tidak ada yang terlibat secara emosional guyu gitu ya. Itu gimana Mas Agus? Ya, kadang ini ya itu sebetulnya situasi yang sebetulnya itu pernah saya alami ya. Jadi kadang juk-juk kita itu suasana jadi ini ya garing ya. Nah, terus dan itu kadang ketika itu nggak berhasil, suasana itu jadi tambah. Nah, maka dari itu kuncinya adalah dari persiapan ya, persiapan. Jadi memang pastikan ingat kunci ice breaking game itu pastikan game Anda itu berhasil gitu ya. Karena kuncinya itu adalah di keberhasilan game-nya. Nah, kalau joke-nya garing gimana gitu? Kalau joke-nya garing, misalnya nggak ada yang nanggepin nih, nggak ada yang nanggepin. Kembali lagi, ganti persenelan, ganti permainan. Jadi sebagai seorang pembicara kita harus punya banyak senjata gitu ya, punya bawa senjata ya. Jadi punya bawa senjata misalnya itu satu nggak mempan pakai yang ini, pakai satu nggak mempan pakai ini. Tapi memang ini butuh kekuatan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Saya kadang-kadang itu main game hipnosis ya, hipnosis. Jangan dikira itu semuanya 100% berhasil. Saya pernah itu disaksikan oleh 150 orang lebih loh ya, 150 atau 170-an tuh saya masih ingat itu sebelum pandemi tentunya ya. Praktek hipnosis orang jadi kehilangan kemampuan membaca gitu. Dan itu gagal gitu. Coba Anda bayangkan itu gagal gitu ya. Itu
ditonton banyak orang, terus direkam gitu ya, itu gagal, itu bisa gagal ternyata ya. Nah, ketika situasi tersebut terjadi, apa yang saya lakukan? Ya, kita harus ganti personel. Jadi kita harus ganti personeling itu maksudnya adalah, memaknai kejadian ini, misalnya kita ganti dengan yang lain, ya. Wih, hebat, ternyata orang ini ya salah satu dari sedikit orang yang nggak bisa dihipnosis gitu ya. Jadi ganti personeling, ya. Orang ini termasuk orang hebat. Jadi fokusnya audiens kita alihkan lagi, gitu. Nah, jadi memang ini butuh ini ya, butuh pengalaman yang tergantung situasinya yang harus, saya nggak tahu situasinya seperti apa, segaring apa gitu, tapi kuncinya adalah kita harus, prepare ya, preparation, harus punya banyak senjata. Kalau misalnya ini nggak mempan, kita kasih ini, kasih ini. Jadi kalau kita mau nyiapkan game, jangan cuma satu game, kasih beberapa, karena supaya untuk cadangan kalau ini nggak berhasil, kita pakai ini, gitu. Iya. Oke, Atau ada mungkin tambahan iya, dari Pak Saib? iya. Kadang-kadang memang kalau kita amati di satu audien gitu ya, tempat itu kadang-kadang kita tahu ada seseorang yang paling unik gitu ya. Yang artinya itu bisa kita jadikan itu sebetulnya sebagai partner kita untuk membuat situasi tidak garing lagi gitu ya. Maskot istilahnya kalau gitu. Betul ya, Ya, dia ada maskotnya. maskotnya itu, entah itu dari apa cara bicaranya atau mungkin namanya gitu ya. Kalau di awal kita kenalan dulu kan. Nah, kita sudah mulai meraba-raba ini siapa nih yang kita jadikan Udah sebagai tahu maskot di petanya nih. Nah, itu bisa membantu kita itu ya. Oke. Hmm. Kayaknya itu Mas Agus Ya. pertanyaan terakhir ya di sesi ini. Ini sudah lumayan kita melebihi jam ya, jam 9:17 ini. Ya. Jadi Terima kasih Mbak luar Frida. biasa. Mungkin ada statement ya penutup dari Mas Agus, monggo di materi ini. Oke, terakhir dari saya, jangan pernah ini ya, takut untuk mencoba karena semua saya yakin itu pasti punya rasa, apa ya, rasa nggak pede atau apa. Kuncinya adalah latihan, latihan, dan latihan. Dan jangan khawatir, salah itu biasa. Jadi siapapun pasti pernah salah. Jadi yang perlu kita ini adalah bagaimana kita bisa evaluasi sehingga ke depan kita bisa lebih baik lagi. Itu saja. Terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak semua, Pak Said. Terima kasih juga sudah diundang di ini ya untuk sharing ya. Terima kasih. Oke, makasih. Baik, sebelum kita akhiri, silakan yang bisa buka kamera, kita dokumentasikan ya. Nah, silakan kalau bisa buka kamera, yuk buka kamera ya. Kemudian juga saya sampaikan bagi yang nanti membutuhkan sertifikat, boleh japri aja ke saya ya. Di nomor saya itu nanti saya buatkan sertifikat dan langsung saya kirim juga ke WA teman-teman semua. Oke, silakan dibantu. Ya. Oke, ambil foto ya. Oke, silakan yang bisa buka, buka. Ini ada dari Papua juga ini, Mbak Nancy, Rahayu, makasih. Oke, chatnya di-delay-kan dulu, di cancel dulu. Nah, kita ambil gambar. Silakan. Ya, ini ada 3 sheet ya. Persiapan. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ya, yang terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih semua teman-teman. Selalu ada di grup personal growth ya, karena teman-teman kalau nanti ada acara-acara webinar lagi tidak perlu mendaftar gitu ya. Cukup nanti link Zoom akan saya sampaikan di grup itu ya. Dan silakan undang sebanyak mungkin teman-teman, keluarga. Kebetulan kita juga punya ya grup yang lain yang juga saya kelola, itu adalah orang tua hebat
itu kita akan melakukan aktivitas sharing khusus parenting itu di Kamis minggu pertama dan ketiga. Ya. Nah, kalau untuk yang personal growth terkait dengan pengembangan diri ini di hari Minggunya, ya, Minggu malam, minggu kedua dan keempat, ya. Jadi saya berharap ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, ya. Teman-teman bisa juga menyampaikan ke teman, kolega, ataukah keluarga, ya, sehingga semua yang kita lakukan ini akan jauh memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih semua teman-teman, luar biasa. Ini ya, dari Kalimantan ada, dari Jabodetabek ada, Bali, ya, kemudian dari Jawa Timur juga ada, ya, luar biasa. Terima kasih semuanya, ya. Kita akan akhiri semuanya. Ya, terima kasih Mas Agus, ya. Terima kasih Pak Soe. Kita undang lagi untuk sharing yang lain, ya. Terima kasih. Mbak Riani, terima kasih dari Bandung. Terima kasih Pak Soib, bagus. Sama-sama. Ya, Terima terima kasih, kasih. luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bu Wiwit, terima kasih sehat Bu Wiwit. Terima kasih, sehat Pak Sohib. Terima kasih. Semua. Bu Umi, Kalimantan, Lamongan. Terima kasih Mas Sofit. Makasih Pak Sabit juga ini sudah mengajak mahasiswanya ini dari Universitas Islam Kalimantan, ya. Terima kasih semuanya, ya, semoga manfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera, salam sehat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.